Balik lagi yuk, kita mulai lagi acara kita untuk masuk ke sesi selanjutnya nih. Masih semangat ya teman-teman? Masih, tentunya dong. Oke, kita lanjut aja nih ke acara yang selanjutnya. By the way teman-teman, Kak Deborah left duluan dari room Zoom kita, karena Kak Deborah setelah ini tuh ada acara selanjutnya. Tapi jangan sedih karena kita mau masuk ke sesi selanjutnya yang dibawakan oleh narasumber yang gak kalah asik nih. Tapi sebelumnya teman-teman, aku mau cari nih 2 orang yang berani dan mau untuk menceritakan nih pengalaman tentang self-love. Ayo teman-teman, kalau ada yang mau bersedia dan berani nih buat cerita tentang pengalaman kalian terkait tentang self-love, boleh langsung angkat tangan dan nyalain kamera juga mikrofonnya. Silakan teman-teman. Yuk, teman-teman yang mau cerita boleh banget nih. Oke, buat teman-teman silakan yang mau sharing tentang self-love. Sebenarnya definisi self-love sama menurut kamu apa? Atau mungkin bagi teman-teman yang selama hidup, misalkan aku baru 24 tahun, self-love definisi bagi aku tuh seperti apa? Tapi mungkin mulai dari aku dulu kali ya. Aku mau sharing sedikit Boleh Kak, tentang yes, the way I realize self-love itu penting banget ketika aku hidup sendiri di Jakarta. I mean, I have brother, tapi kita nggak stay bareng, jadi kita stay berpisah karena institusi pendidikannya beda. Tapi dari situ aku belajar self-love itu ketika ada orang yang mulai merendahkan aku. Dari mulai merendahkan, underestimate, sampai titik yang bisa dibilang sampai ke pembulian. I mean, ketika aku dihadapkan permasalahan seperti itu, baru I try how to make myself itu ada pride-nya gitu loh. Jadi harus belajar. Benar kata Kak Deborah, kita harus banyak belajar, harus take care of ourselves better gitu ya. Harus know more about ourselves. Dari situ kita bisa lihat ternyata kita punya kelebihan yang mungkin kita bisa compare dengan orang-orang yang selama ini merendahkan kita. That's it. Itu betul banget. yang menurut aku definisi self love menurut aku. Jadi aku dihadapkan dengan kondisi seperti itu baru aku bangkit untuk mengerti myself gitu. Wah, bener banget sih Kak Ano. Aku juga sih, aku juga punya pengalaman gitu loh tentang self love. Gimana sih akhirnya aku realize, oh self love itu penting loh buat diri aku. Karena dulu tuh aku bener-bener orangnya yang bodo amat gitu loh sama diri sendiri. Cuek aja gitu sama diri aku sendiri, kayak ya udah, gue begini yang nggak masalah menurut gue. Yang penting gue kayak oke aja gitu. Tapi ternyata gitu aja tuh nggak cukup gitu loh teman-teman. Di saat aku merasa oke-oke aja, ternyata tuh ada hal-hal yang selama ini aku kesampingkan, kayak aku mengutamakan orang lain di atas aku, tapi aku nggak pernah mengutamakan diri aku pertama gitu. Ternyata itu nggak baik buat diri sendiri ya, apalagi tadi setelah dengar penyampaian materi dari Kak Deborah. Kayak gitu sih. Teman-teman mungkin Gitu. ada yang mau berbagi juga nih. Ceritanya boleh banget langsung raise hand. Saya dong. Oh ya, silakan Boleh, Kak. Murni. Halo. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih buat Mas Ano dan Mbak Gisela ya untuk kesempatannya bagi saya ya. Saya ibu rumah tangga, sedang kuliah Ibu rumah tangga. Silakan Kak Murni. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana ya? Saya ingin bercerita beberapa pengalaman saya, nggak beberapa sampai saat ini sih. Gini, menurut saya self love itu adalah yang saya lakukan sih. Jadi seperti ini, saya kuliah, saya kerja, saya ngurus anak, ngurus suami. Itu bayangkan betapa stresnya. Kan begitu ya? Nah, ngerjain tugas kuliah kapan, harus ngajar anak-anak orang yang memang nggak boleh berasap-asap gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang memang tidak dapat didustai. Kadang diri ini memang kita ngalami capek yang luar biasa capek, yang memang dapat memicu energi negatif kita keluar gitu ya. Jadi saya biasanya mengaplikasikan diri dari satu pekan yang saya lalui dengan berbagai peran saya, itu saya mempunyai waktu untuk tetap mencerminkan energi positif saya itu dengan cara pagi saya sempatkan untuk selalu berolahraga, walaupun itu 15 menit. Karena dengan begitu,
itulah wujud cinta saya. Karena dengan saya menjaga energi positif saya, berarti saya membuat orang senang, saya sendiri juga senang gitu. Jadi ketika saya senang, saya bisa membuat yang lain senang gitu. Ketika saya bersemangat, saya bisa membawa anak-anak murid saya bersemangat belajar. Seperti itu sih sebenarnya. Terus lagi saya juga biasa meluangkan waktu, misalnya kayak hari libur atau tanggal merah itu, saya kan suka daki gunung ya. Menurut saya ketika saya mendaki gunung, meskipun yang saya lakukan adalah berat, punya risiko yang besar, bahkan harus menggendong anak, itulah self love menurut saya gitu. Jadi saya melakukan hal yang menyenangkan bagi saya dan membawa pengaruh semangat bagi diri saya sendiri gitu. Jadi kayaknya terlalu merugi bagi saya kalau harus ditekan dengan segala macam bentuk aktivitas, bentuk masalah. Yang namanya manusia ya pasti hidup selalu punya masalah ya. Semuanya, mau yang single, mau yang double, tringle begitu ya. Pokoknya semuanya pasti punya yang namanya masalah. Cuman lagi-lagi kalau kita berfokus pada titik masalah, kapan kita punya waktu untuk mencintai diri kita gitu. Jadi memang diri kita sendirilah yang tahu batasan kita, diri kita sendirilah yang tahu bagaimana kita bisa melampaui yang lainnya seperti itu. Bagi saya self love itu adalah ketika kita benar-benar mengenali diri kita sendiri sehingga kita bisa mewujudkan, oh ini nih yang nggak bisa aku lakukan, oh ini yang bisa aku lakukan nih gitu. Kayak saya dulu, saya juga korban bulian. Kayak ada tadi saya sempat ada pertanyaan dari salah satu audiens kita terkait dapat prestasi tapi kok dibully gitu ya. Jadi zaman SMP saya ingat banget itu satu kelas itu apa namanya memusuhi saya karena saya itu ranking gitu ya ceritanya. Ranking itu kayaknya kok jadi hantu seperti hal yang sangat menakutkan bagi saya karena saya takut nih. Aku kan dulu catur bulan ya, zaman saya masih catur bulan. Jadi catur bulan segini aku dapat ranking apa enggak? Saya takut kalau saya dapat ranking nanti teman-teman bakalan bilang lagi nih, ah kau kan dapat ranking kau karena ini suka cari muka sama guru seperti gitu. Jadi itu tuh bahkan satu kelas itu nggak temenin saya hanya karena saya itu mampu meraih yang baik seperti itu. Tapi berkaca dari itu, kalau pada saat SMA saya nggak mau lagi seperti memikirkan hal-hal yang kayak gitu. Saya punya potensi ya saya maju. Kenapa saya harus berpikir dengan orang lain sehingga saya tidak bahagia gitu. Jadi sebenarnya saya seperti itu sih. Self love itu sangat Self penting. love. Self love itu sangat penting bagi saya karena akan berdampak pada kemajuan kita gitu. Jadi bahkan sampai untuk kita berkomunikasi sama orang pun ngaruh gitu. Ketika kita tidak dapat mencintai diri kita sendiri secara maksimal, untuk open voice terhadap manusia lain lawan bicara kita pun kadang susah. Bahkan itu terkait hak kita tuh kita nggak bisa menyuarakan gitu karena terlalu serba ya kayak Mbak Gisel tadi ada sempat menyatakan terlalu mikirkan orang lain sehingga kita kayak lupa sama diri kita sendiri bahwa memerlukan itu juga gitu ya. Nah itu benar Mbak Gisel. Itu sih menurut saya pengalaman saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Ano dan Terima kasih Kak Murni udah berbagi ceritanya nih. Teman-teman yang lain ada lagi yang mau berbagi cerita? Boleh nggak? Ayo Kak. Boleh. Halo Nuriani. Halo. Okay. Halo Kak Gisel, halo Kak Ano. Jadi aku sharing sedikit tentang pengalaman. Ini udah pengalaman dari SMP sih. Sama kayak tadi Kak Murni, pas SMP itu Awan selalu dapat juara di kelas. Kalau nggak juara 1, itu antara 1, 2, atau 3. Kalau misalnya dapat itu kayak teman-teman itu banyak yang benci kan, soalnya karena aku salah satu siswi yang paling anti sama yang namanya menyontek. Alhamdulillah sampai sekarang tuh paling benci sama yang namanya menyontek. Tapi kan kalau siswa-siswi itu kebanyakan biasanya nyontek kan, kayak suka kerja atau mungkin kerja sama teman yang lain. Nah aku tuh salah satu yang kayak nggak suka gitu loh. Kalau kayak yang nyontek. Nah, jadi kayak satu kelas tuh, apaan sih kayak gitu aja. Maksudnya bantu temen gitu loh kerja sama. Jangan egois, jangan ini, jangan itu. Jadi kayak sempat ya gimana dong ya. Tapi jadi kayak hampir nggak punya temen gitu kan di kelas. Nah, itu berlanjut sampai SMP sampai sekarang kuliah.
Nah, aku di kuliah tuh masih kayak gitu, cuma teman-teman yang itu kadang udah ngomong, udah deh, gak apa-apa, itu sudah menjadi apa ya, maksudnya idealismenya dia nggak mau nyontek, ya udah kita biarin dia, tapi kalau misalnya aku cuma ya itu kalau ulangan nggak boleh kerja sama, pokoknya kalau dilarang kerja sama nggak boleh kerja sama, tapi kalau misalnya dalam kerja tugas, ya udah yang boleh bantu sini aku bantu. Itu kalau misalnya dalam segi tadi yang kayak kamu nih, tapi ada juga nih dari segi fisika. Pas SMP itu, SMP, SMA sampai awal-awal kuliah itu, aku dibully juga karena fisik. Dulu tuh kan hitam terus gemuk banget. Pernah tuh kayak berat badannya sampai kayak obesitas kan. Jadi kayak sering dibully. Justru aku dulu pas SMA itu panggilan akrabnya itu dipanggilnya monster. Jadi kayak udah biasa dipanggil monster gitu kan. Jahat banget ya sih teman-teman itu kayak manggil monster, tapi aku tuh Jahat ya banget. udah bodo amat. Ini aku. Nah, aku tadi tuh sama kayak Kak Gisel gitu kan. Ya udahlah bodo amat. Ini aku, ngapain kamu yang ribet gitu kan. Terus sampai pas masuk kuliah. Nah, di kuliah nih kayak pokoknya itu yang mengubah hidup itu pas awal-awal kuliah kan. Kayak udah capek itu diomongin sama orang, udah capek dibully, capek ini. Terus kayak udah jauh dari rumah kan karena merantau. Aku asalnya dari Makassar, cuma sekarang lagi kuliah di Mataram. Nah, di Mataram dia kayak jauh dari orang tua. Jadi kayak kalau dulu kan kalau misalnya ada apa-apa bisa cepat ke mama gitu kan. Kalau pulang sekolah gini. Terus ada mama yang kayak jadi super sistemnya kita, ya udah nggak apa-apa itu gini itu, ya udah syukuri aja diri kamu, ya udah syukur aja, tapi kayak masih ya udah deh bodo amat, aku mau gemuk mau ini itu. Terus dulu tuh sering ngomongnya gini, ya udah deh terserah, mau aku gemuk bukan kamu kok yang beliin aku baju gitu. Itu prinsipnya dulu gitu kan. Terus kuliah udah jauh dari mama, jadi kayak harus mandiri, kalau ada apa-apa jadi harus diselesaikan sendiri kan. Nah, selesai itu kayak karena capek dibully sama orang lain, sama teman-teman. Udah mulai juga tuh yang namanya kalau remaja-remaja puber kan pasti yang ada nih yang namanya, aku agak malu sih ngomongnya, kayak mulai merasakan yang namanya cinta-cintaan, cinta monyet gitu kan. Nah, pernah sakit hati. Nah, pas sakit hati itu justru di situ aku menemukan apa yang sebenarnya harus kulakukan, itu harusnya self love. Jadi aku mulai deh tuh, mulai yang namanya program-program diet. Jadi tapi bukan diet yang ekstrim. Dalam 1 tahun itu aku berhasil nurunin 22 kilo. 1 tahun, tapi itu kayak kalau dipikir tuh lama banget kan. Tapi ya inilah aku sekarang self love-nya. Jadi kayak aku menghargai diriku. Kalau bagi aku tuh self love itu adalah bersyukur dengan apa adanya kamu. Tapi bukan berarti bersyukur apa adanya itu bukan berarti kamu harus stuck di situ. Tapi kamu harus bisa terus meningkatkan diri kamu. Sama seperti tadi yang dikatakan Kak Murni, bahwa kalau punya potensi kenapa harus mendengarkan kata orang lain? Ya udah, kita harus bisa meningkatkan potensi kita. Nah, itu Kak. Terus kalau misalnya, nah kalau sekarang tuh hobi banget sama kayak Kak Murni tadi, aku tuh hobi banget yang namanya olahraga. Dulu kan nggak mau olahraga, jadi makanya obes. Nah, sekarang hobi banget olahraga. Setiap hari itu ada aja olahraga, nggak lari, Kak. Terus makannya juga makanan yang lebih sehat. Salah satu yang buat aku yang self love itu adalah makan makanan yang sehat. Jadi kayak bukan makan apa yang kamu mau. Jadi kayak arahnya itu justru ke konsumtif. Jadi kayak kan kadang tuh orang self love kan belanja yang dia pengenin, yang disuka. Nah, kalau menurut itu bukan, kalau bagi aku ya pribadi itu bukan self love juga. Soalnya kayak kalau itu justru mengarahkan kita ke yang konsumtif tadi. Jadi kayak kita tetap membatasi diri, berikan diri ini hal yang terbaik untuk diri kita dan buat diri kita ini selalu bahagia. Itu Kak. Wah, thank you banget nih buat Nuryani udah berani sharing-sharing ke kita nih. Makasih juga tadi Kak Murni udah sharing-sharing juga sama kita tentang pengalamannya tentang self-love nih. Oh ya teman-teman, by the way tadi kan kita punya 3 penanya nih. Nah, nanti 3 penanya ini bisa langsung menghubungi ke panitia atas nama Galang untuk klaim reward kalian ya untuk 3 pertanyaan di sesi Kak Deborah tadi, oke? Anyway, sekarang aku mau dokumentasiin dulu nih sama temen-temen semua. Di sini kita ada berapa slide ya, temen-temen? Ada 9 ya, kurang lebih ya. Aku mau aku mau dokumentasi bareng sama 3 penanya tadi dan juga 2 temen mau sharing hari ini. Boleh dong langsung pada on cam, sorry.
Boleh langsung pada on cam buat teman-teman 3 terbaik dan 2 teman yang udah berani bercerita. Oke, udah ready ya? Panitia gimana? Udah pada on semua nih tadi penanya kita? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Panitia tolong di spotlight dulu. Oke, aku hitung ya. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman yang udah cerita-cerita dan nanya tadi. Rame. Anyway, teman-teman. Tadi kan Kak Deborah udah aku bilang ya, dia nggak bisa ikut sampai kita selesai acara. Makanya sekarang kita punya satu narasumber yang nggak kalah kerennya nih. Tapi buat teman-teman yang belum dapat door prize tadi, jangan sedih karena di sesi ini kita bakalan open lagi pertanyaan-pertanyaan. Jadi buat teman-teman yang mau tanya-tanya langsung aja on cam dan on mic ya. Nah, sesi sharing ini siapa sih narasumbernya, Kak Ano? Oke, ini narasumbernya seru banget nih. Yang pasti udah nggak sabar bagi-bagi informasi soal self-love buat teman-teman yang udah hadir. Yes, betul banget. Nah, clue-nya nih ya, teman-teman. Narasumber ini tuh adalah pendiri atau founder dari Instagram Self Love Warrior Indonesia. Wah, pasti banyak banget nih teman-teman yang udah denger tuh Instagramnya mereka. Tanpa berlama-lama lagi, aku langsung mau kasih acara ini ke Kak Ano. Silakan Kak Ano. Oke, terima kasih Gisela. Oke, tapi Gisela ini suaraku putus-putus nggak? Aman Kak, aman. Aman. Oke. Okay. Jadi buat teman-teman, kembali lagi kita di sesi kedua. Kalau tadi kita udah ngobrol sama Kak Deborah, seorang psikolog yang udah sharing banget, bahkan udah kasih kita rumus ya untuk tahap-tahap mengenai self-love. Nah, sekarang kita akan berbincang-bincang dengan salah satu anak muda. Tentunya ini keren banget. She's smart, she's beautiful, excellent juga, mau sharing sama teman-teman hari ini. Dan tadi udah dibocorin sama Gisela, kalau dia adalah pendiri atau founder dari Self Love Warrior Indonesia yang kalian bisa cek Instagramnya di @selfwarrior.id dengan timnya, di mana dia membangun ini dengan timnya dan memberdayakan kaum muda untuk mencintai diri mereka sendiri dan belajar tentang kesehatan mental ya. Dan dia sendiri belajar ilmu komputer dan bisnis untuk berinovasi dan terus berdampak bagi orang lain. Nah, itu tadi adalah sedikit background dari narasumber. Nah, sekarang kita beralih ke awards-nya. Ini banyak banget award yang udah diraih sama si narasumber yang akan kita undang. Jadi, salah satu penghargaan terbaru yang baru saja didapatkan adalah dia menjadi semifinalist dari National Strategy Consulting Competition tahun 2019 dan dia juga peraih International Major Entrance Scholarship at UBC. Siapakah dia? Langsung saja kita panggil. Ini dia, Michelle. Halo Michelle, selamat siang. Kak. Selamat siang. Hai Michelle, how are you today? Selamat hari Minggu. Iya, it's Palm Sunday, jadi ya selamat hari Minggu juga, Kak. Selamat hari Minggu. Oke, Michelle, thank you banget ya udah mau bergabung bersama kita di seminar kali ini dengan tema self-love, yang mana ini sangat melekat dengan background kamu, di mana kamu merupakan founder dari selfwarrior.indonesia. Dan anyways, selama ini gimana? Apakah pernah terkena COVID atau gimana? Michelle tidak ya? No. Kayak aku patut peraturan. Patut peraturan. Oke, sekarang Michelle lagi di mana? Di Indonesia atau di luar? Aku di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke, Michelle, nanti seperti biasa aku akan kasih pertanyaan, Michelle jawab. Nanti kita juga akan buka sesi Q&A bagi teman-teman yang udah bergabung. Dan buat teman-teman yang bertanya, udah dibocorin sama Giselle bahwa nanti kalian akan mendapatkan door prize dari panitia. Oke, kita langsung aja masuk ke sesi Q&A bareng Michelle. Oke, Michelle, first question. Pandangan self-love dari Michelle itu seperti apa?
Mungkin aku juga sambil nanyain yang nonton ya, biar nggak cuma Boleh nuangin. banget. Boleh. Soalnya biasanya aku kalau webinar nggak suka kayak ngomong sendiri gitu. Oke. Tapi for me, dan setiap orang pasti punya definisi self-love sendiri ya. Tapi for me itu, self-love itu nomor 1, self-acceptance plus self-improvement juga. Jadi accepting yourself, menerima kekurangan, tetapi juga mengambil aksi untuk memperbaiki diri sendiri yang bisa diperbaiki gitu loh. Karena I know sebenarnya ini agak controversial karena ada orang yang bilang kayak kalau self love berarti nggak usah ganti diri sendiri dong, kayak ngapain self improvement ya kan. Tapi menurut aku tuh kalau self love itu kan mencintai ya kan, dan ibaratnya kita punya temen nih, dia udah menerima diri sendiri tapi lo lihat dia terus kayak lo tahu she can do better gitu, like lo tahu dia bisa kayak maybe dream bigger atau mungkin mempunyai like more higher goals lah gitu, can make herself like better than who she is right now gitu. Dan menurut gue itu termasuk di bagian yang self improvement tadi. If there's something that I can improve dalam cara yang healthy, menurut gue itu juga self love. Karena kalau kita cuma menerima diri sendiri tapi nggak pernah berubah, nggak pernah evolve and grow, itu kayak I think you're holding yourself back in a way gitu. Jadi that's my definition, my controversial definition of self-love. Oke, terjawab ya. Jadi pandangan self love menurut kamu tuh seperti itu, accepting and improve ya. Jadi kita harus menerima diri kita dan juga improve. And I also agree with that statement gitu, karena ketika kita menerima diri kita tanpa mengetahui kita tidak bisa berubah itu sama aja. Mending if you know kalau kamu ada kekurangan, akan lebih baik jika kamu itu merubah atau improve diri kamu sendiri. Nah, ini mungkin banyak yang nanya ya sama siapapun itu di luar sana, pasti banyak banget yang nanya. Kapan sih saatnya kita harus improve diri kita? Kapan momennya? Kapan waktu yang tepat? Apakah di saat aku harus merantau di luar kota atau seperti apa, Michelle, menurut kamu? Mungkin sambil aku jawab, teman-teman kalau ada yang mau bisa juga cerita ya di chat, kayak kalau mereka pernah improve themselves or anything like that. Tapi menurut aku tuh untuk mengimprove diri sendiri itu sebenarnya nggak perlu kayak waktu tertentu gitu. Dan I think a big trap yang banyak banget orang punya itu mereka cuman mau improve diri sendiri kalau ada situasi yang mendesakan gitu. Contohnya kayak, oh udah tahun baru nih, I have to improve gitu, dikasih New Year's resolution. Atau enggak, oh aku udah mau kuliah nih, aku harus go out of my comfort zone. Or, oh aku punya pekerjaan baru nih, aku harus bla. Sebenarnya I think setiap hari tuh kita harus mencari cara untuk bisa grow, and like grow by 1% aja itu udah termasuk self improvement ya kan. And you don't need like a certain time gitu to grow, karena kalau kita mikirnya selalu nunggu waktu yang tepat, situasi yang tepat, kita tuh pasti selalu nunggu-nungguan, and then we're gonna be frustrated kayak, oh gila aku udah nunggu ini, I'm supposed to grow tapi sampai sekarang belum gitu. And that was something yang aku juga belajar gitu. Dulu aku juga kayak setiap ulang tahun, aku nulis kayak a list of things that I want to improve on gitu. Terus aku baru nyadar kayak, kenapa sih gue nunggu ultah gitu? Kenapa gue harus nunggu sampai ulang tahun, sampai gue mau reflect dan melihat apa sih yang aku bisa improve on gitu. And I think that is something that I'm learning with sih. Kayak, for example, today, like one way that I'm trying to grow in, aku lagi coba improve jadi lebih patient orangnya. Kayak biasanya tuh aku nggak sabaran gitu, and aku like can lose my temper a little bit easily, and I don't need to wait for my birthday untuk nulis itu gitu. Sebenarnya hari ini kayak aku coba kayak mungkin sama adik-adik kayak lebih patient gitu. Mereka geraknya agak lambat, aku ya udahlah gitu, take a deep breath. Itu kan udah termasuk self improvement gitu. Jadi nggak usah mikirnya gede-gede and on special days doang. Harusnya kecil-kecil tapi dilakukan setiap hari gitu sih menurut gue. Yes. Kita Ya, dulu tapi aja gue ya, Kak. Iya, nggak apa-apa, oke. Gue juga setuju sama momen lu, apa yang lu sampein. Ketika kita ingin improve diri kita, jangan nunggu momen di mana hari-hari tertentu, like birthday ataupun New Year ya. Biasanya kan kayak gitu ya. Nah, aku pengen tahu nih buat teman-teman yang udah bergabung, kira-kira kalian pernah
refleksi dan tahu bahwa saatnya kalian improve diri kalian itu saat kapan. Ada yang mau sharing nggak di sini? Silakan. Aku kasih waktu. Michelle juga pengennya sharing-sharing sama teman. Siapa? Silakan. Aku kasih kesempatan. Kapan kalian sadar ketika, oh kayaknya gue harus improve nih. Yang mau sharing silakan banget, boleh. Ya boleh di chat, gak apa-apa, nggak usah unmute, gak apa-apa kok. Boleh, kalau boleh ada silakan. Kalau tidak ada, saya bisa beralih ke next question ya. Oke, kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Mungkin kita akan bahas tentang Self Warrior Indonesia. Ini, wow, ini bagus banget namanya Self Warrior gitu ya. Itu boleh ceritain nggak kenapa membuat komunitas Self Warrior Indonesia? Oke. Jadi kan tadi aku udah nge-join sessionnya sebentar ya kan, kayak ngeliat apa Betul. tuh, yang tadi session previously, terus banyak yang curhat, ada yang insecure, ada yang dibully juga sama temennya, ada yang banyak stres gitu. I think that's the reason kenapa aku mau bikin Self Love Warrior sih, karena dulu pas aku SMA, aku tuh merasa kayak gak ada tempat seperti Self Love Warrior gitu di IG atau ya di IG Indonesia, apalagi kayak nggak ada yang mau bahas mental health. Dan ini beneran waktu itu 2018 tuh baru cuman ada page Ibunda sama ada namanya Get Calm gitu. Selain itu tuh belum ada organisasi yang fokus on mental health. And at that time, aku melihat teman-temanku, mereka semuanya stres banget karena di sekolah kita tuh lumayan kompetitif dan agak di-push lah untuk mendapat nilai bagus, kuliah yang bagus. Jadi aku mikirnya kayak what can I do gitu, karena aku melihat semua orang stres banget, gak punya tempat curhat, gak punya tempat belajar tentang mental health. Jadi aku memutuskan untuk bikin Self Love Warrior gitu. Meskipun dulu aku masih anak-anak sih, masih 16 tahun, jadi belum terlalu mengerti lah maybe what is the big picture, tapi aku tahu kayak sebenarnya ini yang dibutuhkan sama anak muda gitu. Jadi aku ya udahlah, kayak how do I say it, kayak bodo amat, just try it gitu. Dan impact-nya begitu kamu membuat, dan ternyata banyak juga yang interest dan akhirnya join with your community gitu kan? Iya, Betul tapi banget. dulu Wow. apa ya, I think there's a difference though. Sekarang kan bikin community is cool, right? Like everybody wants to be a founder. Dulu enggak sih, dulu kayak gue masih jaim banget, kayak oh apaan tuh Self Love Warrior, bukan punya gue kok. Kayak aku ibaratnya kayak mimin anonymous gitu yang ngebacain curhat orang. Oke. Jadi dari situ kamu mengamati, tapi it starts so young ya, 16 years old, itu mudah banget, dan kamu udah bisa mengamati, mengevaluasi, dan membuat kesimpulan kayaknya aku harus ambil langkah. Itu keren banget. I wanna give you applause. Gila itu. Gila. Oke, Michelle, kita akan next beralih ke slide selanjutnya. Oke. Kenapa mau menyuarakan isu mencintai diri sendiri? Oke. Mungkin aku juga nanya ke Kakak ya, kenapa bikin acaranya tentang isu tentang mencintai diri sendiri, coba? Oke. Kenapa mencintai diri sendiri? Kalau aku pribadi ya, ketika kita tidak mencintai diri sendiri itu kalau aku pribadi itu nanti kita akan ngikutin arus orang. Kalau for myself ya. Jadi ketika aku tidak tahu aku harus kemana, ya lama-lama aku hanya ikut apa yang menjadi mayoritas gitu. Dan menurut aku belum tentu mayoritas itu good for me. Gitu. Jadi ketika aku sadar bahwa love myself itu penting banget, ketika kita jangan mau diarahkan oleh siapapun. Kalau menurut kita itu nggak benar ya. Makanya that's why itu menurut aku love myself banget menurut aku. Gitu, Shal. No, that's like such a great reason. Karena sebenarnya like it's as simple as that gitu. Ketika aku melihat orang yang banyak curhat, banyak yang cerita gitu, sebenarnya what I realize, self love itu sebenarnya hal yang simple, or like it sounds simple, mencintai diri sendiri. Tapi ketika orang nggak mempunyai self love, dampaknya itu bisa kemana-mana, bisa masuk toxic relationship, bisa nggak milih jurusan yang tepat gitu, bisa milih tempat kerja yang nggak tepat, bisa milih temen yang nggak tepat, bisa dapet eating disorders, depression, anxiety.
sebenarnya a lot of the big topics di mental health ini terjadi karena anak muda tuh nggak punya self love gitu. And it's as simple as dulu, mungkin gue nggak ngerti ini dulu, tapi gue melihat teman-teman gue kayak bucin-bucinnya sama orang yang nggak tepat gitu. Gue melihat temen gue kayak, ngapain sih lo, like you're so much better than him gitu, like come on, or like you deserve better gitu dude. Dan itu karena mereka nggak punya self love gitu. Jadi ketika mereka mungkin di-treat badly, dikerasin, dikasih kata-kata yang kurang yang agak menyakitkan, mereka terima aja. And then gue juga melihat salah satu temen gue, dia stres banget sampai dia masuk rumah sakit gitu karena dia nggak punya self love to know when to stop gitu, to stop working, to stop kayak kerja keras gitu. Dia hustle mulu. Jadi gue melihat banyak kejadian lah yang sebenarnya kalau gue mikir-mikir kenapa sih bisa kayak gitu, oh ternyata self love gitu. And I think at that time it was also more appropriate gitu kan, anak kecil nggak mungkin ya kan, gue bukan PhD, bukan ilmu psikolog apalah gitu. Jadi gue nggak mau ngomongin tentang disorder or yang serius-serius. Menurut gue yang cara yang tepat adalah untuk mengintroduce mental health dengan lensa self love gitu kak. Oh wow, that's nice. Oke, ini teman-teman kita buka sesi Q&A juga. Ini mau bertanya langsung sama Michelle, aku langsung kasih kesempatan. Oke, yang mau bertanya silakan langsung aja. Aku kasih kesempatan sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Silakan. Boleh. Kasih ke teman-teman. Boleh saya bertanya, Kak? Boleh banget. Namanya siapa? Budi, Kak. Budi. Oke, silakan Budi. Oke, jadi dari tadi awal sesi saya ngikutin seminar ini tuh, mereka menceritakan kalau diri mereka tuh baik-baik saja dengan mencintai diri sendiri gitu, ya kan? Tapi nggak semua orang melakukannya dengan cara yang benar. Jadi mereka itu mencintai diri sendiri tanpa mereka sadari kalau mereka menyakiti orang lain. Ada yang seperti itu. Orang mencintai dirinya sendiri itu dengan cara yang berbeda-beda juga. Maksud saya gini, mereka yang mencintai diri sendiri tanpa harus menyakiti orang lain, apakah mereka sudah merasa kalau mereka itu juga benar-benar self love gitu sama diri sendiri yang sebenarnya gitu? Karena terkadang kayak yang saya dari dulu dapat juara tapi sering didiskriminasi atau bagaimana gitu. Setiap kemampuan orang itu berbeda-beda dengan cara atau pendapat tuh. Gue nggak suka nyontek. Itu pendapat lu, tapi kenapa lu nggak bisa menghargai pendapat orang lain gitu? Apakah itu self love lu gitu? Maksud saya, apakah dengan tidak mendukung atau dengan mendukung diri sendiri tanpa memandang orang lain itu juga termasuk self love gitu? Menurut saya, apakah seperti itu? Terima kasih. Oke, thank you Budi. Pertanyaannya bagus banget ya. Silakan Michelle. Kak Ano, jadi Budi correct me if I'm wrong ya. Jadi pertanyaannya, apakah semua form of self love itu benar gitu? Kalau mencintai, apakah self love itu harus mencintai diri sampai melukai orang lain? Is that the question? True. Yeah, that's right. Itu pertanyaan. Bener nggak Budi? Bener nggak? Bener nggak Budi? Maksud kamu seperti itu? Iya, kurang lebih seperti itu. Karena terkadang orang menekankan pendapat dia tanpa melihat pendapat memikirkan perasaan orang lain. Iya, benar. Betul. Aku juga pernah ngalamin seperti itu juga. Oke, silakan Michelle. Sebenarnya like self love yang menurut aku paling pure ya, yang paling kayak udah bener cintai diri sendiri itu bukan self love yang akan melukai orang lain gitu. Because you don't need to hurt other people to love yourself gitu kan. Self love is about your relationship dengan diri sendiri ya kan, hubungan dengan diri sendiri. Ibaratnya kalau lu punya pacar nih, ngapain lu mikirin orang ketiga, right? That's how I think about it. Jadi kalau self love tuh aku mikirnya, oh I'm dating myself gitu. Artinya kayak why do I have to hurt other people? Kenapa aku harus melukai orang lain untuk aku mempunyai relationship yang lebih bagus dengan diri sendiri? Yang aku lihat nih, kebanyakan orang tuh sekarang mengira kalau self love itu selalu mengikuti apa yang dia ingin gitu. Contohnya kalau lagi grup tugas nih, deadline-nya besok, terus tiba-tiba dia bilang, oh aku mau self care day deh, aku capek banget nih, aku nggak bisa lanjutin lagi, pokoknya aku mau ke spa gitu. I cannot think of Luluran word, it's so hard.
aku mau tidur gitu, aku nggak bisa ngerjain lagi. At what point does self love become harmful? Itu udah jadi toxic self love kalau self love kita, self care kita melukai orang lain sebenarnya. Jadi kalau kita cuman kayak melakukan self love tapi itu malah membuat orang lain gak pede dengan diri sendiri, membuat mereka merasa apa ya kayak kesel, dan jadi sebenarnya tuh what we're doing is not self love gitu loh. You might think that this is self love, tapi sebenarnya enggak, karena the goal of self-love itu mendapat hubungan yang baik dengan diri sendiri. Jadi kalau kita fokusnya kepada diri sendiri, kita nggak usah melukai orang lain gitu. Contohnya, Budi mau kasih contoh yang Budi pernah ngalamin nggak? Yang itu loh, yang kayak yang tadi Budi cerita. Yes, yang mendapatkan diskriminatif karena sering menang. Oke, silakan. Oke, mungkin beberapa contoh ya. Kalau satu contoh kayaknya kurang konkret gitu. Salah satu contoh gini. Oke, saya bukan siswa yang cerdas. Ya. Tapi saya aktif gitu. Dalam artian saya tidak berprestasi di sekolah. Jadi terkadang ada 20 orang, 3 orang cerdas dan salah satu cari muka. Itu pandangan dari orang yang tidak cerdas. Seperti saya, anggaplah seperti saya. Jadi kadang banyak orang yang tidak mengerti soal saat diberi tugas di rumah. Mereka berusaha, gue lihat dong gitu. Kenapa dia nggak, oke gue ajarin aja atau gimana. Apaan sih? Atau mereka tuh menolak dengan cara mereka. Oh ini hasil gue kok, gue nggak suka kalau lu nyontek ke gue gitu. Dan kadang kalau, Bu ada tugas gitu. Itu adalah penyakit dalam kelas yang dari dulu pasti sering dialamin orang. Ada satu orang yang kalau ada tugas yang lain nggak ngerjain, terus dia kayak cari muka. Bu ada tugas gitu. Pasti semua orang langsung, ih apaan sih cari muka banget kayak gitu kan. Menurut saya itu juga cara mencintai diri sendiri tapi tidak ke orang lain gitu. Ya kalau seandainya dia emang sebelum menyatakan ke guru, kenapa waktu awal datang sekolah atau kemarin jangan lupa ya teman-teman, itu malah mungkin dia akan disegani teman-teman. Atau kalau yang mau belajar sama saya soal tugas besok bisa kok belajar sama saya, itu self love. Orang lain akan mencintai dia akan mencintai dirinya sendiri. Oh gue puas nih, gue dapat teman yang baik-baik gitu. Tapi terkadang orang nggak menyadari itu gitu. Terus yang kedua mungkin di lingkungan masyarakat ya, kayak saya pendatang, saya perantau juga, mendapatkan diskriminasi yang kok cara lu bersosialisasi gini gitu, bercandaan lu begini, atau lu tuh nggak bukan tipe sahabat gua gitu. Terkadang mereka memaksakan cara bersosialisasi atau berkomunikasi dengan cara mereka gitu, memaksakan itu ke lingkungan yang nggak bisa saya terima gitu terkadang. Itu sih salah satu yang saya alamin aja gitu. Oke, itu case-nya. Misalnya gimana menurut kamu? Jadi gue bakal ngomongnya seadanya ya. Menurut aku number one, you cannot change people. Lo nggak bisa ngerubah orang lain. You can only control yourself. Dan sebenarnya yang case 1, menurut gue tuh, misalnya dia nggak ngomong ke orang lain, guys ada tugas. Ya ngapain dia ngomong ke orang lain? Semua orang punya responsibility sendiri gitu. Kalau mereka emang ada tugas terus nggak dilakuin, dan that's your own fault gitu. Dia dengan kayak submit tugas, dia ngerjain tugas, ya iyalah he's gonna stand up for himself, dia bakal submit dong. Itu self love. Lo kerja keras, ini deadline, semua orang harusnya udah adult, udah ke university ya kan. Semua orang pasti bisa jaga diri sendiri, mereka harus belajar gitu. Dan itu bukan, menurut gue ya, itu bukan hal yang malicious gitu. Kadang-kadang ketika kita melakukan self-love, kita juga harus introspeksi diri. Apakah gue beneran bener, ataukah gue sebenarnya salah gitu, dan gue nggak mau bilang gue salah gitu. Atau karena kan bilang diri sendiri salah tuh nggak enak ya kan. Iya benar. Nggak enak bilang kayak, oh sebenarnya tuh gue males banget gitu. Sebenarnya tuh gue nggak ngerjain. And ini something that I'm working on. Misalnya, yang simple aja ya, nggak usah ngomongin tugas, bersihin kamar, bersihin rumah gitu. Adikku tuh suka yang proaktif, dia selalu bersihin rumah. Terus gue kayak, ngapain sih lo bilang ibu gitu, kita harus bersihin rumah, kan ntar gue harus juga ikut ya kan. Padahal that's my responsibility gitu. Jadi ketika di situasi itu,
apakah adik gue yang salah, dia yang ngambil sapu, dia yang udah mulai sapu-sapu, gue cuman di sofa doang nonton Netflix. Apakah dia self love-nya salah gitu, padahal she's doing what she has to do. Itu kan salah gue nggak mengintrospeksi diri sendiri bahwa aduh, gue tuh sebenarnya kurang responsible di dalam situasi ini. Gue tuh nggak melakukan hal yang gue harus lakukan sebenarnya. Dan ketika orang lain bersinar, ketika orang lain naik dan kita turun, dan itu bukan salah mereka, itu artinya kita harus improve diri sendiri gitu loh. I'm sorry, that's so harsh. Aku emang orangnya agak harsh gitu. Dan that's for the first case ya. Jadi kalau orang lain sukses, tapi kita kita mungkin kena akibatnya, dan sometimes we have to think itu emang karena sistemnya emang kita emang salah atau emang situasinya gitu. Ini beda kalau misalnya semua orang ngerjain tugas, lo juga ngerjain tugas, terus anak ini punya cara lain lah untuk mendekati profesor gitu, untuk mendapat nilai tambahan. Itu beda, tapi kalau sesuatu yang semua orang harus lakuin, dan saatnya kita mengintrospeksi diri, ya udah gue emang nggak ngerjain tugas, ngapain gue marah-marah gitu. So that's for soalnya dulu gue juga kayak gitu, kesel banget, kayak teman gue ada yang pinter banget, dia sampai interview ke Oxford. Gue kayak kesel banget, soalnya dia selalu bersinar lah, dan gue dulu agak males gitu. Terus gue dibilangin sama ibu, ngapain lo iri, lo yang nggak ngerjain tugas, ngapain lo marah, dia dapat interview di Oxford, lo nggak tidur jam 4 kayak dia. Second one, Kak Ano masih inget nggak yang second one? Yang mana? Kalau yang kedua, yang situasi kedua, itu kayak pas masuk ke tempat baru, terus kayak di-expect untuk acting a certain way kan, kayak kenapa sih bercandanya kayak gitu. Iya. Budi merantau dari mana, Budi? Dari perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur, tepatnya di Jawa Tengah. area Pacitan. Oh, oke. Kita semua, kita berdua merantau dong. Iya, aku merantaunya ke Kanada. Oh, jauh ya. Iya, jadi sama-sama terasa gitu. Sama-sama terasa lah. Tapi bener ya Budi. Tapi Budi udah dapat belum pemahaman yang tadi Michelle udah sampein? Paham kok apa yang disampaikan, cuman kayak belum puas gitu dirinya. Enggak kok, gue nggak gitu. Oke. Ya itu dia tadi, kalau menurut aku yang bisa aku simpulin, benar kata Michelle adalah toxic self love, dimana ya itu tadi kembali lagi ke orangnya. Kalau memang niatnya emang untuk menjatuhkan, tapi back again ya, responsible tuh setiap orang harus punya. Tapi kalau misalkan self love-nya udah berlebihan, itu bisa menjadi toxic self love ya. Jadi back again ke personality-nya. Bukan gitu ya Michelle? Michelle keluar ya? Yeah, I'm right here. Oke, you're there. Oke, terima kasih Budi. Semoga kejawab ya. Kita beralih ke next kontestan, next audience. Silakan yang ingin sharing sama Michelle. Silakan Inaya. Oke. Apakah jika kita menerima kekurangan diri itu artinya tidak perlu untuk berkembang dan menjadi lebih baik? Nah, apakah masalah yang berdampak dengan kondisi psikis kita bisa sembuhkan sendiri? Nah, satu lagi Kak, kalau diri sendiri suka banding. Pelan-pelan, ulang-ulang. Inaya kecepatan ngomongnya. Pelan-pelan aja, satu-satu. Oke, coba ulang lagi dari pertama. Jadi pertanyaan pertamanya adalah, apakah jika kita menerima kekurangan diri itu artinya kita tidak perlu untuk berkembang dengan menjadi lebih baik? Nah, kedua, apakah masa lalu yang berdampak dengan kondisi psikis kita bisa sembuhkan sendiri? Yang terakhir Kak, kalau diri sendiri suka banding-bandingin dengan orang lain dalam hal pencapaian, maksudnya dengan tujuan untuk motivasi diri buat mencapai sesuatu yang lebih baik, itu termasuk dengan mencintai diri sendiri enggak Kak?
Oke, baik. Oke. Tangkap ya, udah dapat Inaya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, Michelle, ini ada 3 questions dari Inaya. Yang pertama, apakah jika menerima kekurangan, itu kita tidak perlu berubah karena kita udah tahu kekurangan kita, atau seperti apa? Menurut Inaya gimana, Inaya? Aku kepo. Kayak karena menurut aku ya, Oke. like what do you think? Aduh, sinyalnya nggak. Halo, Inaya. Iya, Kak. Aduh. Kenapa? Putus, Kak. Oke, itu ditanya Putus. balik sama Michelle. Menurut kamu gimana? Menurut kamu kalau udah tahu kekurangan kamu mau berubah, improve, atau seperti apa? Berubah, Kak. Ya, you already have it. Jadi aku nggak, iyalah berubah gitu. Kayak kita udah beda ya. Jadi ketika kita melihat kekurangan kita tuh kita harus bisa misahin. Ini tuh sesuatu yang bisa kita ubah atau nggak bisa gitu. Contohnya Tapi ya. sulit, Kak. Oke, ya, you Sulit should untuk share. Kenapa sulit menurut Inaya? Inaya? Iya, Kak. Oke, itu ditanya sama Michelle. Kenapa sulit? Apa yang membuat itu sulit buat kamu? Kurang percaya diri aja, Kak. Oke, jadi Michelle jawabannya. iya, jadi sebenarnya lo udah tahu ya kan kalau ada kekurangan, lo itu mempunyai kekuatan untuk berubah dan seharusnya you can fix it gitu ya kan. You know that ya kan. Jadi sebenarnya question kamu mungkin bukan tentang apakah aku harus berubah atau enggak, tapi bagaimana aku bisa berubah gitu ketika aku udah menemukan kekuranganku, right? Like that's the right question that you should be asking. Karena lo udah tahu lo mau berubah gitu. Dan jawabanku adalah it depends on the problem. Jadi kekurangannya apa sih? Mungkin dan ini gue mau jelasin karena banyak orang yang datang ke gue, mereka nanyain gimana aku berubah, tapi ternyata yang mereka mau ubah itu bukan core issue-nya gitu. Contohnya ada yang bilang ke aku nggak pede Kak, aku mau berubah gitu. Terus aku tanya, kenapa kamu nggak pede? Apa sih yang membuat kamu nggak pede gitu? Terus kalau dia misalnya bilang, aku belum pede bicara di depan orang lain gitu. Or itu contohnya ya. Jadi sebenarnya akar masalahnya tuh bukan karena dia nggak pede. Akar masalahnya itu karena dia nggak berani ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi ketika kita kasih solusi harus nyari how-nya, pedenya itu according to the issue. Kira-kira Inaya punya udah tahu nggak sih kenapa apa yang Inaya mau berubah gitu? Inaya ditanya Michelle. Ini kamu kira-kira nggak apa-apa. Kira-kira kekurangan apa yang menurut kamu harus berubah dari diri kamu sendiri? Apakah hanya kurang percaya diri atau seperti apa? Oh no, you're muted. Inaya? Berbicara di depan umum, Kak. Oke. Oke, semoga ini real ya. Jadi aku bisa kasih advice-nya yang benar gitu. Jadi buat teman-teman yang takut untuk bicara di depan umum, steps-nya untuk menjadi lebih pede adalah untuk melatih gitu. Dan ini nggak usah kayak segila kayak ngomong di webinar 200 orang terus baru lo bisa pede untuk ngomong di depan publik. Dulu gue bahkan kayak malu banget untuk ngomong publik. Pertama kali aku di-invite sama organisasi untuk jadi pembicara, aku tuh kayak nervous banget. Sampai pas aku di depan panggung, aku tuh masih kayak gemetaran megang mic-nya. Host-nya bilang butuh kayak sekitar 30 menit lah untuk aku bisa kayak jadi comfortable di panggung gitu. Jadi dulu yang aku lakuin itu aku sering ngomong di depan kaca. Jadi misalnya as simple as it sounds, kayak aku mau besoknya mau ketemu orang baru nih, aku bakal latihan dulu kayak bla 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 di depan kaca. Terus aku juga kalau speech aku juga latihan di depan kaca, terus sampai aku panggil adik-adikku, coba deh nonton aku, terus aku nge-record di video.
nge-record di video, terus aku ulang-ulang kayak, oh ini nadaku kurang bagus nih, oh ini kok aku terlihat gak pede nih, oh aku bisa ganti lagi. Sampai sekarang aku udah webinar banyak banget, tapi dulunya aku masih belajar gitu, masih getting used to lah, kayak bisa ngomong di depan 10 orang, 15 orang, 200 orang sekarang, terus yang paling banyak kemarin 6.000 orang gitu. Jadi sebenarnya what you need is practice sama kalau bisa coba dapet temen. Pasti Inaya punyalah kayak salah satu temen yang pinter MUN atau debat. You cerita, you bilang ke teman ini, gue lihat lo MUN-nya bagus banget, lo bisa bicara di depan publik. Boleh nggak lo bantuin gue gitu? Gue traktir lah singfutang gitu. Atau nggak boba bacaan. Lo kasih gue feedback biar gue bisa jadi lebih baik gitu. So that is how to face that fear sih. Jadi kan ini contohnya ya. Ketika kita melakukan self love, kita kan pasti selalu menanyakan pertanyaannya kan. Tadi Inayah tadi pertanyaannya tadi kayak, oh gimana, apakah aku harus improve or not gitu. Terus ternyata kita tahu Inayah tuh sebenarnya udah mau improve, tapi dia nggak tahu caranya gitu. Sometimes we're asking the wrong questions. Pertanyaan kita yang salah gitu, sehingga kita nggak bisa mendapat answer yang tepat. So hopefully ketika tadi Inaya baru bilang kayak, oh sebenarnya tuh aku nggak pede public speaking. Nah, aku bisa kasih nasihat yang lebih tepat kepada Inaya. And that's exactly how self-love works gitu. Jadi A bisa B, C, D, sampai akhirnya kena nih akarnya gimana. Hopefully that helps Inaya. Semoga lo nggak jadi pusing. Karena tadi dikasih advice. Thank you Michelle untuk jawaban pertama dari Inaya. Jadi Inaya terjawab ya. Sebenarnya ketika lu udah tahu problemnya, ketika Inaya udah tahu nih masalahnya apa, dan kamu sebenarnya tahu nih penyelesaiannya seperti apa. Cuman kendalanya adalah kamu mungkin kurang berani untuk explore, untuk improve your kekurangan gitu, untuk improve kekurangan Inaya gitu. Jadi tips yang dari Michelle tadi bisa kamu terapkan. Kalau kamu kurang percaya diri ngobrol depan banyak orang, praktis dengan ngomong depan kaca. Terus kalau misalkan udah berani ngomong depan teman-teman yang bisa kamu percaya, yang nggak ngeledekin kamu. Jadi kalau kamu ngomong nggak dikit-dikit ketawa, nggak dikit-dikit kayak apaan sih Inaya gitu ya. Itu yang paling penting. Nah, terus pertanyaan kedua dari Inaya, Michelle, bagaimana merubah masa lalu yang berdampak dengan psikis? Psikisnya dia, jadi ada masa lalu yang punya problem yang ganggu sama psikisnya gitu. Pertama sih kayak juga melihat sih, especially kalau itu fisik atau psikis, what's the difference? Kak Ano, aku nanya nih Kak Ano. Psikis, oh ya, fisik and psikis. Oh oke. Jadi psikis itu like brain, right? Mindset, right? Ya, pola pikir, mental dan kayak gitu psikisnya. Kalau fisik, our body yang terlihat gitu. Oke, jadi kalau mental itu agak lebih gampang sebenarnya daripada fisik, karena kalau fisik itu fix, gak bisa dirubah kecuali mau oplas ya. Jadi kalau mental sebenarnya the answer is quite simple tapi agak scary, which is go to therapy, cari bantuan yang profesional. Karena orang gak suka nih aku bilang ini, lo mau curhat ke 100 orang, tapi kalau orang itu bukan orang yang tepat, yang bisa membantu lo untuk overcome the issue, lo tuh buang ludah gitu. Jadi whenever ada yang bilang kayak ada trauma, ada kejadian tertentu, aku langsung bilang please seek for help gitu. Kalau bisa gue kasih rekomendasi, mungkin bisa ke psikolog atau enggak namanya hipnoterapi. Kenapa hipnoterapi? Karena biasanya tuh mereka punya teknik di mana lo tuh bisa ditarik balik gitu. Jadi ditarik ke masa pertama kali the trauma happen, terus bakal dikasih terapi biar kamu bisa face the trauma gitu. Kenapa aku nggak kasih langsung psikiater? Karena psikiater itu bisa mengasih obat, right? Tapi most of the times obat itu nggak bisa solve the root issue. Jadi kalau Inaya mau, please go to a psychologist or a hypnotherapist, namanya hipnoterapi. Di Jakarta banyak banget. And ketika lo datang ke tempat ini, yang paling penting adalah keinginan untuk berubah gitu. Jadi jangan datang, jangan buang duit kalau misalnya lo mau berubah tapi cuman setengah-setengah.
itu bakal buang duit and it won't help you. Jadi cari waktu yang tepat, maybe ketika lo udah benar-benar siap untuk menghadapi kejadian itu, and seek professional help. Ya, itu advice Oke, aku sih. thank you Michelle. Oke, Inaya terjawab ya, kalau misalkan masa lalu kamu ada yang menyakiti kamu hingga sampai ke mental kamu, itu disaranin sama Michelle untuk pergi ke psikolog, karena kalau misalkan kamu cerita ke banyak orang, tidak ada jalan keluar, ya sama aja kamu buang-buang waktu. Tapi kalau kamu udah siap, kamu udah merasa, aku siap ini untuk pergi ke psikolog, untuk sharing, dan untuk menghilangkan trauma yang kamu alami, ya psikolog adalah salah satu salah satu terobosan untuk bisa kamu merubah gangguan itu. Oke, pertanyaan terakhir, dia bilang kalau misalkan perlu nggak sih kita ngebandingin diri kita dengan orang lain supaya kita itu bisa achieve something yang menurut kita ya kita bisa gitu, walaupun nggak sama dengan orang yang kita bandingkan. Ya, menurut aku sih how do you say, as long as selama kita melakukan itu dengan cara yang sehat gitu. Contohnya kita ngelihat nih teman kita misalnya dapat pekerjaan baru gitu, dia dapat magang yang keren banget. Kita bisa kayak ngelihat temennya, oh oke, jadi kalau artinya temen gue bisa intern di Microsoft, artinya oh keren nih, Mercu Buana tuh juga bisa masuk ke company ini, gue juga bisa. Itu healthy, itu masih sehat. Ini beda kalau misalnya gue misalnya ngelihat Kak Ano nih, dia dapat pekerjaan yang keren banget, terus gue langsung aduh Kak Ano dapat, gue pasti nggak dapet nih, dia pinter banget, gue pasti nggak bisa dapet gitu. Jadi selama kita melakukan comparison dengan cara yang sehat, dengan misalnya intentionnya itu untuk grow, sebenarnya it's okay gitu. Itu menjadi toxic ketika lo udah membandingkan diri sendiri sama orang lain, terus lo merasa kayak sampah gitu kalau nggak bisa achieve apa yang mereka lakukan. Jadi ketika gue udah merasa seperti itu, gue tuh suka harus like step myself out of it. Harus kayak bangunin diri sendiri lah biar nggak terlalu lama kayak galau-galau gitu. Contohnya gampang ya, ketika teman-teman melihat misalnya ada temen nih, dia dapat magang di tempat keren. Kebanyakan orang itu melakukan dua hal. Mereka akan menghujat, mereka akan iri gitu. Dua-duanya salah. Sebenarnya lo tuh seharusnya DM ke teman ini. Wah, congrats ya, kapan-kapan sharing gitu biar gue juga bisa belajar dari lo. Siapa tahu pas dia magangnya udah selesai, dia manajernya suka sama dia, suka Mercu Buana, suka universitas itu, lo bisa ke hire gitu. Lo udah punya temen yang pernah magang di situ. Itu contoh yang simple ya, Kak. Cara membandingkan dengan cara yang sehat gitu. Oke, thank you Michelle. Udah terjawab ya Inaya, kalau kamu ingin membandingkan seseorang atau misalnya pencapaian seseorang dengan kamu, ya kamu bisa melakukan perbandingan itu. Yang penting adalah benar ya, perbandingannya itu pas gitu. Jangan sampai kamu menganggap dia bandingan kamu dan kamu merasa kamu nggak bisa capai, akhirnya kamu menganggap diri kamu itu nggak bisa apa-apa. Itu salah ya. Jadi kembali lagi, compare bisa, perbandingan bisa, yang penting adalah menjadikan itu motivasi. Oke, thank you Inaya, pertanyaannya sudah terjawab. Kita mau beralih ke next question yang mau bertanya sama Michelle. Kami persilakan. Saya mau bertanya. Izin bertanya, Kak. Siapa nih, Jessica atau Agil? Aku bingung. Jessica dulu kali ya, Agil. Ya udah, Jessica aja dulu. Jessica dulu nggak apa-apa. Oke, Jessica aja dulu. Oke. Jessica, your turn. Yang Kak, maaf rada berisik Kak. Nggak apa-apa. Saya tuh orangnya people pleaser. Jadi tuh kalau misalnya ada orang lain yang menyuruh saya atau berkata-kata tentang saya harus begini begitu, saya tuh tidak enak berkata tidak. Jadi tuh langsung bilang oh iya saya mau. Jadi tuh kesannya tuh tapi jadinya terpaksa gitu Kak. Jadi nggak tulus gitu. Kalau misalnya dalam self love gitu penerapannya gimana ya Kak? Oke. Terima kasih Jessica. Ngomong-ngomong dari mana Jess? Kamu asalnya dari mana? Aku dari Semarang Kak. Dari Semarang. Oke Jessica, terima kasih, pertanyaan bagus banget. Oke Michelle, ini ada pertanyaan menarik nih. Jessica anaknya gampang bilang iya dan tidak enakan. Akhirnya menjalankan sesuatu kadang tulus, kadang enggak karena ya gampang mengiyakan. Menurut kamu gimana sistemnya kalau dalam self love? Iya. Halo Jessica, salam kenal. Dulu tuh aku juga kayak gini. Dan dulu gue like very lucky, gue ada mentor
namanya Kak Ayu. Kak Ayu sekarang staff sus lah, sekarang dia staff sus. Dan dia ngajarin ini, penting banget kalau udah agak like in your career and kalau udah sibuk banget, dia ngajarin aku tuh kalau aku mau bilang no, aku tuh harus latihan untuk bilang no kepada orang lain. Dan ini terjadi ketika aku di kantor, terus kayak ada banyak permintaan collab, banyak yang minta aku bantuin, banyak lah yang di pikiran. Terus aku sampai nangis di kantor karena tuh aku overwhelmed gitu. Terus aku curhat ke dia, kayak Kak, I don't know what to do. Semua orang minta aku bantuin, terus aku bilang yes semua Kak. Aku sekarang yang kayak ikan keluar air gitu, stres banget. Dan dia bantuin aku untuk nulis di kertas, beneran nulis di kertas. Dan dia cerita kayak, oke, jadi yang mana sih yang beneran kamu mau lakuin gitu. Coba kamu tulis di kertas gitu. Yang mana sih yang sebenarnya kamu cuman lakuin karena kamu nggak enakan gitu. Atau mungkin karena kamu kenal orangnya, atau apalah ada alasan yang membuat lo say yes, meskipun deep down lo nggak mau say yes gitu. Terus gue nulis nih, ditulis. Terus dia suruh aku classify gitu. Yang mana yang lo mau say yes, tulis yang gitu. And after I did that, aku harus, kayak beranikan, membuat gue berani untuk kayak bilang mungkin ke teman yang deket kayak, oh sebenarnya sih gue males sih hangout, gue capek gitu, gue nggak mau hangout, gue say no gitu. And pertama kali gue lakuin itu so awkward, susah banget for me, kayak gue masih I'm sorry, terus gue dimarahin lagi sama Kak Ayu, ngapain lo bilang I'm sorry, lo nggak salah, ngapain bilang I'm sorry. Jadi ketika lo say no, itu latihan, terus actively juga like stop yourself from saying I'm sorry or things like that gitu kalau lo nggak salah ya. Terus kalau ada yang minta bantuin, terus aku udah full, aku juga latihan untuk oh I'm sorry, aku don't say I'm sorry, that's wrong. You should say kayak oh no, aku lagi nggak bisa bantu nih. Mungkin besok, jadi you also offer alternative gitu. Misalnya lo mau reject ya kan. Atau enggak mungkin kemarin banyak proposal kolaborasi datang ke SLW. Terus jujur gue capek banget. Jadi gue bilang no, latihan say no, terus gue kasih solusi. Mungkin lo bisa reach out ke organisasi ini. Mereka juga punya speaker seperti inilah, bla bla bla. Jadi say no, terus kita juga ngasih other people solution gitu. Solution atau enggak kasih time frame lah ketika kapan kita udah ready to say yes gitu. Biar no kita tuh bukan cuman kayak nggak mau gitu, hangout nggak mau gitu. Bisa lah bikin ya udahlah hangout sekarang gue lagi capek tapi April mungkin gue bisa gitu. Jadi orang yang nanya jadi masih maintain relationship-nya yang bagus gitu, karena most of the time kita kan takut say no karena nggak enakan. Lo harus practice sih Jessica. Sorry. Oke. Jessica, ini jawab Michelle ini relate banget, Jess. Kalau misalkan Jessica, misalkan one day kamu ada kesempatan untuk merantau di tanah luar gitu selain di Semarang, dan kamu bertemu dengan banyak orang, banyak lingkungan dengan background yang berbeda, you have to try this gitu ya. Kamu harus mencoba apa yang Michelle tadi sampaikan. Kamu bisa tulis di kertas ya. Kamu bisa tulis di kertas yang kamu bisa bilang say yes dan kamu bisa bilang say no. Berdasarkan apa? Berdasarkan limit kemampuan kamu dan prioritas kamu. Misalkan itu nggak prioritas kamu dan menurut kamu itu nggak terlalu penting. Ini background aku pribadi ya. Aku akan bilang say no kepada something yang menurut aku itu bukan prioritas dan itu di luar batas aku. Jadi menurut aku kalau misalkan aku ngerjain ini cuma setengah-setengah, I will say no gitu ya. Jadi tapi balik lagi untuk maintain relationship ya, Jessica kasih opsi tadi ketika ada yang ngajak nongkrong tapi kamu nggak bisa hadir, kamu bisa kasih opsi, mungkin bisanya next time atau kayak gitu. Jadi tetap ada maintain relationship-nya. Kayak gitu, Jess. Gimana, Jess, menurut kamu? Bagus banget, Kak. Thank you banget. Iya, jadi nanti ditulis di kertas ya, langsung diambil gitu. Oke. Thank you ya, Jess, sudah bertanya dari Semarang loh, gokil. Oke, sekarang ke Agil. Agil mana nih, Agil? Tadi udah siap dengan pertanyaannya. Adi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan diri, nama saya Agil Munawar. Saya berkuliah di Universitas Lampung, merantau di sana. Saya dari Banten. Saya ini mendapatkan berbagai masalah, ada yang dari teman dan juga saya. Nah, saya ini mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama ini mungkin dari teman saya. Nah, bagaimana caranya membangun kembali sikap percaya diri
dan optimis yang hilang karena dari faktor keluarga. Karena faktor keluarga ini kan adalah support system yang pertama dari kita sendiri, bahkan pendidikan pertama dari kita sendiri. Misalkan contohnya seperti ibu yang sering tantrum yang menyebabkan anaknya minder. Nah, ibunya yang tantrum depresi, tapi sering dilimpahkan ke anak, sering dibentak dan sebagainya, yang berefek pada penurunan rasa percaya diri seorang anak. Karena yang bermasalah orang tuanya, bagaimana cara si anak bisa mendapatkan motivasi dan rasa percaya diri kembali. Begitu. Nah, ini pertanyaan untuk kedua. Nah, mungkin dari saya. Kak Anu dicatat ya kan, Kak Anu? Read it. Aku tulis. Okay. Sorry, Kak Anu. I just need to make sure. Oke. Ini lanjut aja, nggak apa? Lanjut. Pertanyaan kedua gimana, Gil? Yang kedua, bagaimana caranya mengobati luka dan trauma di masa lalu yang sering kali mengganggu. Nah, mungkin teman-teman sering terapi self-healing, mungkin ada dampaknya, tapi masih sangat kurang begitu, Kak. Terima kasih, mungkin saja. Oke, Agil, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus banget, tapi ini pertanyaannya kurang lebih sama dengan speaker sebelumnya dari Kak Deborah, tapi kita lihat jawab dari Michelle dulu ya. Michelle, gimana apa respon kamu dengan pertanyaan pertama? Bagaimana mengembalikan sikap percaya diri dan optimis dari keluarga, dari problema keluarga. Jadi yang justru menjatuhkan mental dan kepercayaan diri itu adalah orang terdekat kita, yaitu keluarga. Gimana menurut Michelle? Jadi aku bakal cerita yang I know ada banyak buku and everything, tapi ibuku tuh terapis, jadi aku bakal cerita yang real, yang I see aja ya. Gue nggak suka bilang teori tanpa ada hasil yang real gitu. Jadi pertama tuh harus dipisahin gitu. Number one, itu emang kayak lo stuck di rumah, lo nggak bisa pergi anywhere. Kayak misalnya banyak kasus tuh yang parents-nya yang punya trauma, tapi yang datang tuh anak kecil, masih remaja, masih harus rely on their parents, ya kan? Itu satu kasus yang beda. Terus ada juga kasus kedua di mana anaknya udah independent, udah misalnya udah merantau, udah jauh lah dari keluarga gitu. Itu kan two different cases ya kan. Yang satu dia agak trap gitu di dalam situasinya. Kan dia nggak mungkin ya kan kayak lari dari rumah gitu. Yang kedua itu dia udah punya duit sendiri, bisa kerjalah, bisa memisahkan diri dari tempat itu, tempat yang toxic. Mungkin Agil bisa cerita temennya di situasi yang mana, so I can save time juga on the explanation. Oke, Agil, jadi tadi Michelle kasih 2 opsi, ini ada 2 kemungkinan nih. Kenapa seperti itu? Ada posisinya di mana? Dia tinggal sama orang tua atau dia udah jauh dari orang tua? Dia masih tinggal sama orang tua, Kak. Masih stay sama parents-nya, Michelle. Iya. Jadi dan juga harus diingetin bahwa semua orang tua beda ya kan. Ada orang tua yang kalau diajak terapi mau ikut, tapi juga ada orang tua yang kayak ngotot gitu. I have no problem with myself, aku nggak mau ke terapi. Kalau situasinya seperti itu, anaknya masih di rumah, dan yang bisa dilakukan itu untuk menguatkan diri sendiri gitu. Kecuali if your parents gak mau ke terapi, gak mau dibantu sama profesional, ya orang itu harus belajar untuk menguatkan diri sendiri secara mental gitu. Karena banyak banget yang datang ke ibuku udah mau berubah and everything, tapi susah karena di rumah gak mau berubah, and you gak bisa expect orang tua mau berubah kalau misalnya dia gak mau datang ke terapi, gak mau mendapat bantuan yang lebih gitu loh. Jadi biasanya the therapist itu bakal ngebantu anak ini biar dia bisa kayak lebih kuat secara mental gitu. Dan kadang-kadang juga diedukasi gitu. Kenapa sih mama bisa seperti itu? Kenapa sih dulu mama mungkin kayak mungkin banyak ya yang kekerasan gitu, sering ditabok apalah gitu. Dan biasanya the main thing that they do itu ngajarin anak ini gimana sih bisa forgive all of the things that dia pernah ngalamin gitu. Memaafkan ibunya yang mungkin bahkan nggak tahu penyakit mental seperti apa sih, karena kan dulu generasi kita kagak tahu apa tuh bipolar, apaan tuh, pokoknya itu mungkin malah setan apa kerasukan. They don't know that it's a mental disorder. Jadi if your friend is in that situation, coba bawa dia ke professional dan mungkin juga educate himself on
sebenarnya what is wrong with their parents. Mungkin dia juga nggak tahu isunya apa gitu. Unfortunately, kalau belum keluar dari rumah dan orang di rumah nggak mau ganti, itu really hard karena anggapnya lo setiap hari makan sampah gitu, terus pas ke terapis makan gourmet, terus ke rumah makan sampah lagi. It's the same thing gitu. Jadi harus make yourself mentally strong, biar kalau misalnya tiba-tiba kena nih marahan mama, gimana sih aku bisa menangani kejadian ini biar nggak mengefek aku sekarang gitu. Jadi usually that's what happens for people who are like low-key stuck belum bisa leave their surroundings. Semoga itu menjawab ya Agil. Oke, Agil ini membantu, tapi aku mau bantu jawab sedikit ya. Ini pertanyaannya hampir sama dengan tadi yang sebelum sesi Kak Deborah, ada juga pertanyaannya sama banget. Jadi yang menjatuhkan rasa optimis dan percaya dirinya adalah bukan orang lain, melainkan keluarga sendiri ya. Dan Kak Deborah juga kasih jawabannya hampir sama seperti Michelle. Pertama adalah ketika memang tidak bisa diselesaikan sama-sama, orang tua nggak bisa, anak nggak bisa, kita harus butuh orang ketiga. Orang ketiga ini siapa? Yaitu profesional. Profesionalnya adalah psikolog yang bisa kita percaya. Nah, tapi kebanyakan orang mikirnya kendala di finansial atau belum percaya. Nah, tadi Kak Deborah kasih state seperti ini. Pertama, kenali pola orang tuanya. Misalkan orang tuanya itu mau diajak ngobrol kalau kita pancing. Pancingnya dalam hal apa? Kita kasih pujian atau kita kasih treatment. Seperti, Pak kita ngopi yuk. Atau misalkan, Mah, Mama cantik deh hari ini. Nah, itu tadi Kak Deborah sampai gitu. Harus tahu, buat hatinya lulu dulu. Setelah mamanya connect, setelah di-connect, oke, dapat nih momennya. Nyokap gue udah hasrat nih sama gue. Kena hipnotis gue nih. Nah, baru lo masuk omongin. Ma, sebenarnya, misalkan gue kasusnya, Ma, sebenarnya Ano tuh nggak suka loh kalau misalkan Mama suka ngebandingin Ano dengan anak orang lain. Karena Ano tuh merasa tersakiti hatinya. Karena tidak semua anak tuh sama. Tapi pasti mama kamu tuh akan pertama malu karena ditegur anaknya. Yang kedua, dia pasti akan relax. Oh benar ya, ternyata gue dulu selama ini kayak gini. Nah, butuh proses memang, tidak gampang. Tidak akan pernah gampang. Sama halnya kayak gue dulu anaknya selalu nurut apa kata orang tua. Walaupun orang tua gue itu keras dan menurut gue nggak suka, tapi gue tetap nurut. Tapi ketika gue udah kuliah, gue kasih penerapan itu ke nyokap gue agar adik-adik gue nggak sama kayak gue waktu gue dulu. Jadi sekarang nyokap bokap gue udah berubah ke adik-adik gue, nggak seperti dulu didik gue dan kakak-kakak gue. Jadi gue agak jarak 10 tahun. Ketika itu nyokap bokap gue itu cara didik anaknya keras, orang tua timur ya. Apa dari sini yang timur pasti tahu orang tuanya selalu main tangan kalau anaknya salah. Sekarang setelah gue kuliah, gue tahu nih cara didik orang tua gue itu salah. Akhirnya apa? Anak-anaknya tuh nggak berani untuk ngasih tahu apa yang mereka rasakan. Nah, itu loh pentingnya kita belajar. Makanya nanti ketika kalian jadi orang tua, tanamkan parenting yang baik. Itu yang pertama. Ya, Michelle kejawab ya, Agil ya. Itu tadi saran dari Michelle dan juga Kak Deborah. Nah, pertanyaan kedua dari Agil, Michelle. Bagaimana cara mengobati luka dan trauma dari masa lalu? Ini ya, benar banget sih. Wait, didn't we answer that already? Already, cuman kita coba tahu dari Agil, what kind of trauma Agil yang membuat kamu benar-benar nggak bisa lepas dari masa lalu, trauma itu? Kayak Agil? Mungkin malu sih ngomong Kenapa? saya. Saya malu. Oh, ini terlalu, kenapa? Terlalu sensitif? Bukan. Untuk mulai berbuka hati lagi sama orang-orang perempuan, mungkin saya susah buat buka hati. Mungkin itu trauma saya karena emang saya sakitin lah segala macam lah cerita. Oh oke. Ini love case ya ceritanya Michelle. Jadi susah untuk open perasaannya lagi untuk wanita yang mungkin ya pernah sakitin dia. Oke, silakan Michelle, ada treat yang bagus untuk Agil. Ya, obviously gue selalu bakal bilang like therapy, tapi gue bakal nyeritain kenapa gue bilang therapy, biar yang nonton nggak kayak ngapain sih dia bilang kayak ke profesional mulu. Jadi tuh biasanya kalau orang yang datang karena mereka mau jatuh cinta tapi dulu ada trauma disakitin orang gitu, biasanya tuh yang bakal dilakuin itu bakal diketemuin gitu sama orangnya in your mind gitu. And you will have an opportunity untuk mungkin kayak menyelesaikan masalah itu yang mungkin sampai sekarang belum selesai,
yang membuat lo masih takut, trauma, gimana sih kalau gue ngelakuin itu lagi, atau gue kayak di receive the negative treatment lagi. Dan selalu yang diceritain terapis ke aku sama kayak aku ikut webinar lain, itu yang paling penting itu memaafkan gitu. Nggak penting bahwa mungkin kita nggak salah, tapi ngapain kita memaafkan, atau enggak kadang-kadang kita yang salah tapi kita nggak tahu gitu. Jadi kita juga belajar untuk mungkin say sorry kepada orang yang dulu mungkin hurt us. Tapi most times itu kalau dalam percintaan, orang yang mempunyai trauma itu harus bisa memaafkan orang yang udah hurt them gitu. Dan mungkin kalau Agil belum mau ke terapi, dan misalnya Agil sekarang lagi ada nih yang suka or something like that, mungkin ketika perasaan trauma itu datang, Agil juga harus lebih aktif gitu. Oh, ini tuh sebenarnya orangnya baik banget, ngapain aku takut gitu. Try to talk to yourself gitu, cari tahu sekarang ketika mungkin lo ketemu cewek yang hebat, yang lo suka, kenapa sih lo masih takut gitu untuk fall in love lagi. Cari tahu alasannya, jangan cuman kayak oh aku punya trauma tapi stops there gitu. Jadi aku cerita ya, salah satu temanku tuh punya trauma jatuh cinta karena dia takut kayak diputusin gitu. Dulu dia diputusin pakai SMS gitu. Jadi dia kayak agak trauma gitu. Udah dibaikin, baik-baikin, terus kayak udah lama banget 4 tahun, terus diputusinnya lewat SMS, dan dia jadi takut untuk fall in love again. Ketika dia ke terapi itu dia like beneran belajar untuk melepaskan all of the hatred, kebencian dia kepada spesies perempuan yang semuanya dikira bakal mutusin orang lewat SMS gitu. Itu butuh proses, and that's why aku nyaranin ke profesional. Atau enggak misalnya lo belum siap untuk profesional, ya udah coba aja practice, tapi actively juga ngomong ke diri sendiri kayak oh ini aku lagi rational, atau mungkin aku lagi takut nih karena trauma aku gitu. Harus juga aktif dan self-aware gitu. Jangan cuman kayak oh I have a trauma, tapi ya udah gitu aja stop gitu. Harus juga try to overcome it. Menjawab gak Agil? Oke. Agil gimana? Kejawab ya pertanyaannya? Oke, Agil tadi adalah penanya terakhir. Sorry banget, ini waktu kita nggak banyak ya, Michelle. Dan juga teman-teman yang ada di sini. I'm so sorry. Tapi yang pasti apa yang disampaikan sama teman-teman yang hadir di sini, apa yang disampaikan oleh dua pembicara hebat kita, mainnya sama, adalah self-love, tentang cinta diri kita lebih dalam lagi. Maksudnya poin pentingnya adalah bagaimana kita mengetahui diri kita, jangan sampai orang lain lebih mengenal diri kita lebih baik. Paham kan maksudnya? Jadi saya rasa itu poin penting dari semua topik hari ini. Tapi sebelum itu Michelle mau closing statement dulu buat teman-teman yang udah hadir di sini. Ya boleh deh. Jadi yang aku mau nekenin ke teman-teman ketika aku jawab pertanyaan kalian, kan kalian lihat ya kan aku tuh sering nanya balik gitu. Nanya kalian untuk juga kayak reflect gitu. Karena yang aku lihat sekarang, yang bikin aku agak kesel sekarang tuh semua orang, termasuk companies juga, mereka tuh bilangnya self-love, seakan-akan itu hal yang mudah gitu. Beli bath bomb itu self-love, dikit-dikit udah self-love. Tapi yang sebenarnya self-love itu agak susah, agak gak enak gitu. Kan tadi gue nanya balik, ternyata lo tuh mau perbaikin apa sih gitu. Ada perasaan yang uncomfortable gitu. That's the real self-love. Ketika lo mau kenal diri sendiri, pasti lo bakal ngenal bagian dari diri lo yang lo nggak suka gitu. Dan how do we face that? That's the real challenge of self-love. Jadi buat teman-teman yang nonton, semoga talk ini bisa mengencourage kalian untuk menjadi lebih self-aware gitu. Ketika ada masalah, jangan langsung, oh gitu doang. Selalu try to dig deeper. Self-love itu bukan hal fisik doang, tapi beneran kayak mental practice yang harus dilatih buat teman-teman untuk beneran kayak mengenali diri sendiri gitu. And yeah, good luck teman-teman, because it's gonna be a long journey. Semoga nggak stop di webinar ini doang. Amin. Oke, Michelle, terima kasih banyak untuk advice yang kamu udah kasih masuk buat kita semuanya. Dan aku rasa
kamu representatif dari anak muda yang mengambil satu langkah lebih cepat untuk membuat komunitas di Self Barrier Indonesia. Itu luar biasa banget. Aku mau kasih applause buat Michelle and team. Sukses terus buat Self Barrier Indonesia ke depannya. But before we close the statement sama Michelle, kita boleh foto bareng with the plakat yang sertifikat yang udah kita kasih. Michelle ada? Boleh Michelle pegang dan show di kameranya, kita foto bareng ya. Oke, Michelle ambil dulu sertifikatnya, udah ready? Tunggu, tadi buru-buru soalnya. Oh, oke, it's okay. Jadi ya udah kita foto aja yang ada di sini. Oke, tim, kita foto bareng ya bersama Michelle semuanya. Yuk kita nyalain kamera untuk foto bersama Michelle. Yuk, timnya aku kasih kesempatan, aku hitung mundur ya. Oke, Michelle, nyalain kameranya. Udah? Halo, Michelle. Oh, Michelle masih ada nggak? Michelle? Itu kayaknya si Michelle lagi jalan ambil, Kak. Oke, sabar ya teman-teman. Oke, anyway guys, sebelum aku lempar lagi ke host kita yang kece badai, teman-teman, aku mau ngucapin terima kasih banyak. Tapi memang sebenarnya penanganan self-love ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa kadang kita membutuhkan orang lain untuk menemukan jalan bagaimana cara kita mencintai diri kita sendiri. Karena dulu aku mau sharing sedikit, aku pernah berantem sama sahabat aku sendiri karena aku merasa bahwa aku tuh udah terlalu mencintai diri aku sendiri sampai aku berada di titik bahwa teman aku bilang, kamu nggak pernah baca situasi. Itu yang menurut aku bahwa sampai sekarang teman aku tuh masih ngomong kayak gitu karena aku tuh anaknya terlalu love myself, terlalu confident dengan apa yang aku punya. Saking confidentnya, teman aku sampai bilang bahwa, no, kayaknya lu udah kelewatan batas dan lu udah nggak tahu situasi. Disitulah baru gue, oke, gue butuh orang lain untuk mengkoreksi diri gue. Jadi buat teman-teman, jangan pernah menganggap self-love yang kalian lakukan selama ini adalah benar adanya. Kalian juga butuh yang namanya koreksi atau advice dari orang lain. Tanya orang lain, apa menurut lo gue gimana? Menurut lo gimana? Dan harus belajar menerima kritikan. Karena kalau orang susah menerima kritikan, percaya deh, mau di tempat kerja kelompok, dan lain sebagainya, dia akan susah dibilangin. Bahkan nanti akan menjadi bahan perbincangan orang lain. Jadi buat teman-teman, mulai dari sekarang, berani belajar kritikan. Awalnya memang sakit, guys. Kalau misalkan dibilang, apaan sih lu nggak jelas? Nah, dari situ aja kita udah bilang, apaan sih? Nah, pasti orang lain tuh kenapa dia nganggap gue nggak jelas? Pasti ada yang aneh. Nah, coba nanya, menurut lo gue kenapa ya tadi ya? Ngomongnya jangan depan orang banyak, ngomongnya face to face di belakang, seperti itu. Oke, teman-teman, saya rasa cukup ya untuk advice-nya, banyak banget. Kalian bisa serap yang mana yang menurut kalian penting, dan yang mana menurut kalian yang bisa kalian terapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Anyway, kita sambil tunggu Michelle, mana lagi Michelle? Oke, kalau misalnya belum datang, aku lempar aja langsung ke host cantik kita, Giselle. Oh, Michelle udah ada. Oke, Michelle, majuin lagi sertifikatnya, kita foto bareng ya. Oke, Michelle, 3, 2, 1. Oke, one more time ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak Michelle. Thank you so much. Sukses buat sekolah. Kamu masih sekolah kan di Kanada? Iya. Thank you semuanya. Sukses ya. Semoga cepat lulus ya Michelle. And proud to be Indonesian ya. Oke. Thank you ya Michelle. Oke, kembali lagi ke host kita. Siapa ya kalau bukan Gisela Luneta. Silakan Giselle. Thank you so much Kak Ano. By the way, suara aku kedengar nggak ya gambar aku? Kedengar jelas kok. Oke. Kak Ano, sebelum Kak Ano meninggalkan ruang Zoom ini, aku juga mau minta tolong dong Kak Ano pegang plakatnya, terus kita foto bareng nih sama teman-teman. Boleh. Oke. Dokumentasi boleh diambil ya dokumentasinya Kak Ano. Oke, aku hitung ya teman-teman. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. Gak bebas ya, gak bebas. Yuk. 3, 2, 1. Oke guys, thank you. Oke, thank you so much ya Kak Ano dan Kak Michelle atas materinya hari ini, sesi sharing kita luar biasa hari ini loh. Anyway teman-teman, aku mau ngingetin buat kalian untuk form absensi udah ada di kolom chat di aplikasi Zoom ini. Juga kita udah kirimin link absensi di grup kalian. Jangan lupa diisi feedback-nya dan absensinya karena itu syarat untuk mendapatkan sertifikat.
Anyway, teman-teman, tadi kan kita udah dapet beberapa penanya dan teman-teman yang udah mau cerita. Buat teman-teman yang tadi udah menanya dan bercerita, boleh langsung aja chat nanti ke panitia atas nama Gal untuk klaim reward kalian. Aku bacain lagi ya tadi penanya kita dan juga yang udah cerita-cerita. Oke, di sesi pertama kita dapat 3 penanya. Yang pertama ada Nindi Natasha, Diana Utami, dan Adi Pratama. Kemudian di sesi cerita berbagi pengalaman ada Ibu Murni Widianingsih, kemudian ada juga Nuryani S dari Universitas Mataram. Selanjutnya di sesi terakhir kita ada 4 penanya. Yang pertama ada Budi Utomo, kemudian ada Inayah Romania, kemudian ada Jessica Unika, dan selanjutnya ada Agil Munawar. Oke teman-teman, tadi yang udah tanya dan udah cerita, boleh banget langsung chat ke panitia kita atas nama Galang untuk claim reward kalian. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih teman-teman, tapi nggak lengkap kalau kita tadi mengawali acara ini dengan berdoa, tapi nggak diakhiri dengan doa. Jadi sebelum kita menutup acara ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya teman-teman yang udah mengikuti kegiatan kita dari awal hingga akhirnya ini di penghujung acara. Terima kasih banyak untuk pemateri, Kak Deborah Basaria, untuk narasumber, Kak Michelle, dan juga untuk moderator kita yang luar biasa kece-nya, Kak Ano, serta teman-teman semua peserta yang udah simak acara kita dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari webinar kita hari ini. Semoga kita juga bisa mencintai diri kita sendiri dan menjadi dampak positif bagi orang lain. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kata dan perbuatan kita. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih. God bless you.